wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi yaftahul abwabal khairi wa ya'laku abwabasy syarr. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha iza anzala ahatan minas samai ilal ahlil ardi payusarribu min ummaril masjid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Jadi yang kami hormati Bapak Kepala Desa, juga Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RT, dan juga Bapak Ketua RW, juga yang kami hormati bapak-bapak pengurus daripada masjid kita ini, juga yang kami hormati bapak-bapak ibu-ibu jemaah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Kembali pada malam yang berbahagia ini, bertepatan pada tanggal 8 Muharram 1442 Hijrah. Marilah kita untuk senantiasa memperbanyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, juga umur yang panjang, sehingga Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, sampai saat ini kita masih dapat juga untuk menghiasi kehidupan kita, yaitu dengan melakukan amal-amal yang soleh, dan juga dapat pula melaksanakan amal-amal kebaikan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia sekalian, amal ibadah, sekalian amal kebaikan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah dan diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Juga Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu sikap, satu sifat yang dikenal di dalam Al-Quran, yaitu sifat istiqomah. Sifat istiqomah. Ya Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, istiqomah itu berasal daripada bahasa Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, masalah istiqomah, kadang cik menyabui jawabnya Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, mambu payah. Di apa itu barangkali apa dan istiqomah? Karena istiqomah itu berasal daripada bahasa Al-Quran. Ya Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, istiqomah itu kalau bahasa awaknya, istiqomah itu dalam bahasa awaknya kokoh pendirian. Kokoh pendirian itu arti istiqomah. Jadi artinya Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia,
Yang dimaksud dengan sifat istiqomah itu ketika kita memiliki pendirian yang kokoh, pendirian yang kuat dalam segi yaitu syariat agama, seperti dalam ibadah. Jadi kalau dalam ibadah kau perlu istiqomah kau Pak. Ibu ya, dalam ibadah tu perlu istiqomah. Sebab kalau dalam ibadah ndak diagiokan di Allah Ta'ala awak istiqomah roh. Aku tu kadang-kadang dalam beribadah awak musim-musiman. Ibadah musim-musiman. Apa maksud ibadah musim-musiman? Artinya ada masanya ketika masuk rajin, bagaimanapun tetap berupaya, tetap berusaha melaksanakan ibadah. Tapi tiba malih do beko Pak Bu. Kadang-kadang ketika rajin beko Bapak Ibu muslim berbahagia. Kadang-kadang dulu awak daripada tukang azan le sampai di masjid. Itu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ketika awak melaksanakan sholat berjamaah beko, ketika rajin dulu awak sampai ke masjid le daripada muazzin. Kadang-kadang jam 2 boleh lewat 5 lah bangkit awak di rumah. Bertanya anak ke awak, ya ke mana ya? Masjid yuang. Lambat waktu le ya. Waktu masuk kini jam 2 boleh lewat 25, kini jam 2 boleh lewat 5 bau. Apanya ya? Biarlah nak awak yang menunggu waktu solat, jangan waktu solat lo yang menunggu awak le. Waktu itu kau ibu-ibu cina itu juga bertanya juga anak ke mana Pak? Ya solat zuhur ke masjid. Copek apa ya kau? Jam 2 boleh lewat 5 boy. Biarlah nak, biarlah awak lama menunggu waktu solat daripada waktu solat menunggu awak waktu itu. Dia apa itu? Ketika itu semangat, ketika itu tiba rajin awak. Kemudian di saat yang lain lah jam 2 boleh songai bertanya jo anak ke awak, nyo biasa awak copek Pak waktu rajin tu jam 2 boleh lewat 5 lah apa ya awak, kini lah jam 2 songai di rumah jo awak le bertanya anak, ya ndak ya pergi masjid? Ndak dia apa ya? Ponek. Ibu cerita tu jo bertanya jo anak jam 2 songai jo ai ndak mak masjid mak? Ndak lah dia apa tu? Ponek. Aku tu kalau ibadah kalau ndak dihiasi dengan istiqomah musim-musiman kata ya. Musim rajin, musim pamaleh. Maka dalam beribadah kau perlu istiqomah. Contoh apa istiqomah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surah Al-Baqarah 28 boleh. Yang dikatakan istiqomah menurut Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu Allah Ta'ala. Orang-orang yang selalu mengatakan, apa kata mereka? Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka itu beristiqomah. Wala khaufun, mereka itu tiada kekhawatiran, tiada ketakutan. Walahum alaihim wala yahzanun, dan mereka itu tiada pernah berduka cita, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, akulah yang istiqomah menurut Allah. Bilo jola Bapak Ibu
bilo jola, di mana jola, kondisi apa jola, awak tetap selalu mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah. Di mana jola awak beko, kondisi apa jola awak beko. Jadi ikut yang tak istiqomah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Maka di zaman awak kini, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, itulah selalu ndak awak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menghiasi hidup awak dengan sifat istiqomah, mati awak dalam istiqomah. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kemudian sifat istiqomah itu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, awak tuh tidak akan pernah berubah oleh kondisi cendu apa jula, tidak akan pernah awak berubah. Itu yang istiqomah. Kadang awak dalam kehidupan kok ibadah, kok kebaikan, tidak lo kadang-kadang sama Pak. Di mana tidak sama? Di ketika sulit awak, di ketika awak dibaik Allah Ta'ala sonang, kadang-kadang tidak lo sama leh. Ikut yang kan menumbangkan istiqomah kau tadi. Kadang ketika diuji awak Allah Ta'ala dengan kebaikan, lah bau baju awak leh. Diuji Allah Ta'ala dengan kesusahan, begitu juga bau baju awak leh. Dia Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia memang banyak. Ketika diuji dengan kesulitan, leh lulus. Ketika diuji dengan kemiskinan, kadang-kadang leh lulus. Tapi ketika Allah Ta'ala mau uji dengan kesenangan, kok banyak yang gagal kok Pak. Bayai duit beko oleh dokek jo dengan Allah Ta'ala. Bayai duit beko oleh jo punya beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala memberikan kesenangan, banyak alasannya leh. Dek sibuk jolale, dek bonek jolale, dek apa itu? Karena ikolah mereka itu belum diberi oleh Allah Ta'ala, yaitu sifat istiqomah. Di sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan contoh apa juga zaman gue berganti besok Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, apa juga yang terjadi dalam kehidupan awak dan di dunia gue ndaknya ditancapkan juga ndak ada Allah Ta'ala dalam hati awak sifat istiqomah. Yang pertama istiqomah dalam beribadah, yang kedua istiqomah dalam kebaikan, yang ketiga istiqomah dalam melaksanakan silaturahmi satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, untuk mengisi wirid pada malam ini pengajian awak ada 3 hal. 3 hal yang kan menjauhkan kita daripada azab, bencana, musibah daripada Allah. Untuk pengajian awak. Siapa itu lo kaji Ustaz? Awak aman-aman, namanya azab ndak ada, musibah ndak ada, bencana ndak ada. Ada bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, ganji lo kaji Ustaz ke Ustaz? Ndak ada musibah marah. Pak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketika awak tengok kondisi, kalau secara alam, kalau awak tengok kondisi dengan secara alam, memang Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, nogoya awak go jarang, jarang awak mendapat musibah, bencana ataupun berupa azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau daripada bencana alam, contoh beko tsunami. Nah,
Dari dulu-dulu sampai kini Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ulun pona nogoya wak go kono dek tsunami le. Kan iya tiyo. Dari dulu-dulu tak pona bawa. Mungkin di awak jauh dari lawi iyo juga mungkin. Yang kedua, gompo. Kalau gompo Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, memang kadang-kadang lay jual taso di awaknya, taso pak, tasonya. Tapi kekuatannya tidak sama dengan daerah-daerah yang lain tanah. Contoh di Sumatera Barat. Kalau di daerah awak kok kadang-kadang sampai otak aja bangunannya, tak sampai untu puluh ya Allah, otak aja, goyang-goyang ketek. Tuh gompo doki awak ke bawah. Banjir godang ndak jepona. Kan sampai lah beko dah ke singok tan ayu ndak pona rebu. Itu kalau awak tengok bau bencana alam. Ayat itu perlu alhamdulillah diselamatkan negara awak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari pikiran, dari kehidupan, tak dapat awak tidak mengotot. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, selalu awak ditimpa oleh musibah, selalu awak ditimpa oleh bencana, selalu awak ditimpa oleh azab Allah Ta'ala. Secara pemikiran, kehidupan. Mano contoh Ustaz, kok corona kini Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia kok bencana kok Bu. Corona lah apa lamo informasi corona kok. Nek ada orang mati pulau orang awak pulau lo Ustaz. Pokoknya kecepatan kampar uang subawang hitan ndak ada yang meninggal gara-gara corona. Iya dia Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Kalau masalah yang meninggal dek corona ya tidak ada awak. Yang positif dek corona jarang jualnya. Tapi akibat corona kasodo awak menanggung Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia. Akibat corona sodo awak menanggung. Apa akibat corona Ustaz? Coba awak tengok Bu. Lah berapa bulan ona awak perai sekolah. Itu akibat corona rupa. Lah berapa bulan anak awak nak ke sekolah mak. Ai kok tio akibat corona kok. Jadi sodo awak menanggung. Kadang-kadang beko awak minta lo ke sekolah beko. Sekolah lah Pak Guru. Sekolah lah Pak Kepala Sekolah. Dia apa itu? Nih, tak tahan dek kami nengok anak kami gini loh. Selama ndak sekolah go nyawa aduh dia orang tua cerita itu. Selama ndak sekolah go nyawa ndak lope-lope anak-anak go dari HP do nyawa dari pagi sampai sore. Itu akibat corona do Bu. Apa nan awak tanggung? Awak uang tua Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Ketika dulu le sekolah mungkin kok membolin paket untuk anaknya 2 kali seminggu Bapak Ibu. Yo ados di sekolah, waktu sekolah ndak main HP dong. Kini dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Joko beko. Yang dulu boleh pakai 2 giga beko tahan dek 2. Kalau kini boleh pakai 2 giga saya badotak jonyo abi. Omo awak kini boleh paket untuk anak Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia sampai 5 kali seminggu. Itu untuk seorang anak bau. Itu ndak musibah nan condoi kogo. Ndak bencana nomo nan condoi kogo. Apalagi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, semakin lama anak-anak awak berai sekolah, semakin lama anak-anak awak ndak sekolah, ndak kan bertambah elok anak awak dulu Bapak Ibu. Mungkin semakin jarang inya di rumah,
nola le je pulang tengah ili tak beko pulang sekolah le je makan di rumah. Kalau kini kadang-kadang ndak le anak go makan tengah ili di rumah tan mano makan. Ndak ada membatasi. Maka kalau Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, musibah bencana bisa aja dikatakan azab yang awak terima daripada Allah Ta'ala kini kok. Alun kondisi anak awak leh. Alun kondisi keadaan anak awak kini leh Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia. Kadang bertiga anak tu beko nan yang kan manyonang hati seorang juga kadang-kadang anak-anak awak go ndak ada seorang tua do. Kok musibah kok Pak bagi orang tua, bencana bagi orang tua kok Pak. Ketika dinasehati anak beko masuk telinga kanan kalau telinga kiri, orang tua menasehatinya, orang tuanya mengingat masuk telinga kanan kalau telinga kiri. Lah itu musibah termasuk itu bencana. Malah Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia tapi kok ndak di jemaah al-iman kata. Ndak jadi jemaah al-iman kata. Kadang-kadang anak-anak awak di zaman kini Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia pulang bakojo ya beko pulang bakojo apa kodai imbo apa kodai dae apa kodai ladang bau jan ayah go pulang bau jan Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia ada apa dek mangonang anak jual beli paket le jajan ninyo le minyak Honda inyo makan le uang sekolah dan lain sebagainya le maka pulang dari bakojo go ayah bau jan di ayah go beko semakin naik umur tentu semakin tua je badan tu bisi tentu semakin lama ya. Kadang menggigi ayah malam air di apa dek bau jan pulang tang daye bau jan pulang dari kebun bau jan pulang dari ladang malam beko menggigi ayah nyaya dek menggigi apunya anaknya tapi apa jo ayah go mau kak jimanya coba bayangkan zaman kini kau Bapak Ibu biar tak ada pula ya Allah do anak-anak jemaah iman kau insya Allah tolok dek nyobi oh ya mau orang dek menggigi apa nyo ayah mau kaji coba yang kan jangan kan beko le dia apa ya boleh ubek tu ayah main poci ayah deh kalau cendera itulah anak kawak ya Allah kau tu menggigi itu beko doke awak deh main poci ayah main impi ayah main boleh naya ubek ya main nantau ayah beba ubek ya mungkin segodang dunia gak hanya hati ayah waktu itu kondak apa nyenyo waktu ayah mengegek kau tadi ayah ke mau kak dia kemana akulah kondisi anak-anak awak kini Bapak Ibu muslimin yang berbahagia maka kini ya kadang-kadang awak bertanya ke Allah Ta'ala sampai bila kondisi jodohku ya Allah sampai bila anak-anak kami baukan sekolah ya Allah sampai bila anak-anak kami nakal yang bontuk iko ya Allah kadang-kadang bertanya wak ke Allah Ta'ala tak tahan dawak le Bapak Ibu tak tahan dawak le maka ikut Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia ketika kondisi gini kok ikut pengajian awak yaitu 3 hal yang akan mampu menghindarkan menjauhkan awak baik secara keluarga secara pribadi maupun secara masyarakat dan negara 3 katanya
Kalau secara negoi ya kalau nak sapo ke awak sana goi Bapak Ibu tak bisa seorang ngono, tak bisa bersepuluh 20 ngono. Kalau untuk menyelamatkan nagoi daripada azab Allah Subhanahu wa taala, kalau ada keinginan awak bagaimana nagoi awak go selamat daripada ancaman azab bencana Allah Subhanahu wa taala, ya tio nak sana goi lo awak bersama-samanya Bapak Ibu. Kalau begonya adalah nan uang nulan tak ada deh nan pontiang keluarga awak ya sepoket lo awak sekeluarga go ya tiga tinya Rasulullah ya yang kan mampu menghindarkan awak daripada azab bencana musibah Allah Ta'ala, yang kan mampu menjauhkan masyarakat nagoi daripada musibah bencana Allah Ta'ala, tiga katanya. Kalau lay ada respon baik Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia ketika setelah awak dongau langsung awak amalkan, insya Allah dihindarkan awak dari Allah Ta'ala daripada azab. Walaupun kondisi awak cenderung gini kok, anak awak sedang nakal, anak awak beko ayo payah disobui, sekolah beko entalo bilo kan dibuka. Kalau lay awak amalkan apa kata Nabi go beko insya Allah tak kelamur dah. Mana janji Allah Rasulullah? Apa yang tigonya yang dimaksud dari Rasulullah? Dalam kitab yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadis bersumberkan daripada Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kecil Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, kata Rasulullah, di dalam hadis qudsinya pernah dia berfirman. Di dalam hadis qudsinya Rasulullah, Allah Ta'ala pernah berfirman. Apa firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi? Inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban. Kece Allah Ta'ala di dalam hadis qudsinya, sesungguhnya aku sungguh menimpakan kepada penduduk di permukaan bumi yaitu suatu azab, suatu bencana, suatu musibah. Itunya Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Aku akan menurunkan berupa azab, bencana, musibah kepada penduduk yang ada di bumi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza nasartu ila ummari masajidi. Ketika dayan tengoknya Allah Ta'ala, ketika dayan memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk-penduduk yang di bumi, hamba-hambaku yang ada di bumi, ila umari masajidi, samu-samuinyo memakmurkan masjidku, kata Allah. Samu-samuinyo memakmurkan masjidku, kata Allah. Saratu azabi anhum, niscaya aku hindarkan mereka, niscaya aku jauhkan mereka daripada azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Di Bapak Ibu muslim yang berbahagia, ketika awak ingin terhindar daripada musibah bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang akan dapat menyelamatkan awak yaitu dengan samu-samunya awak memakmurkan masjid sebagai rumah Allah Ta'ala di bumi. Kalau iko kini ikut dan kuang bono Bapak Ibu, ambo sampaikan kok di mana-mana kok Pak.
mak di mana-mana ambo wiri ambo sampaikan kok dalam masalah memakmurkan masjid iko tio bono tio kekurangan awak umat Islam kini. Padahal kosan ya Rasulullah syarat untuk menghindarkan azab Allah Ta'ala duba samo-samo ke masjid. Iko kobono tio yang kuang awak kini di mana-mana. Kadang-kadang beko ndak sesuai dengan jumlah masyarakat do ke masjid do Bapak Ibu. Di kalau ada Pak Kepala Desa atau Pak Kepala Dusun kok, kalau oleh bisa poke, wak mohon kepada Pak Kepala Dusun, Pak Kepala Desa jadikan iko perdes peraturan desa tentang memakmurkan masjid. Jadikan ikogo sebagai perdus peraturan dusun, yaitu tentang memakmurkan masjid. Kalau iya awak bersama-sama ingin menyelamatkan masyarakat awak go, ingin menyelamatkan negara awak go daripada musibah bencana azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah itu jawabannya. Dijadikan peraturan. Artinya beko bapo kakak di Sikogo leiti guatwi kakak. Ketika ada ti guatwi kakak beko, oh jangan sodole. Sebagai utusan beko soang-soang juga masjid alat ya. Pamonya di kakak iko beko ke kan masjid, kakak iko beko ke masjid. Soang per kakak juga alat yo. Ti guatwi kakak, lah ti guatwi tio yang di masjid ko beko. Hah? Anak tu kakak kok? Ya Allah. Anak tu kakak lo kesan mak. Lah? Kalaulah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia jangan nama atwi jole hadir jobe ko ompe atwi yang ada di daerah awak go yang ada di kampung go ke masjid. Allah Ta'ala berjanji doa syaratu azabi anhum kena jawab dia apa nyo nampak keseriusan umat do deh untuk memakmurkan rumah Allah. Kondaknya bapak-bapak dosapnya, ibu-ibu dosapnya sampai sap sodonya kita kompek sampai ke isi masjid. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ulun mampu le untuk menghindarkan azab musibah bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyebut iza nazartu ila umari masajidi, kalau leo mau bersama-sama nya Allah Taala. Maka bilo kan berakhir masalah ikogo kenakalan anak-anak awak. Bukan berakhir di Allah Ta'ala ketika lawak lakukan apa yang disampaikan di Allah Ta'ala. Yo nak bersama-sama wak ke masjid. Bau kodo diubah di Allah Ta'ala. Tapi kalau cenderiko je mau Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, cenderiko je bagi ada anak-anak awak kau tak akan bau-bau. Dia yang akan mau badu Allah Ta'ala ni Bapak Ibu. Ada ni sudah nonton anak dan ke pesantren itu Ustaz. Nak jadi bau babe nyero. Ndak kan bisa pesantren mano je lah kan mau ubah karakter seorang manusia, ndak kan bisa. Dan kan pesantren leh kalau bisa lah dek Rasulullah mau ubah karakter opaknya Abu Thalib, ndak kan mati Abu Thalib dalam keadaan kafir doh. Tapi kenapa Rasulullah ndak bisa mau ubah karakter Abu Thalib deh? Rasulullah lah. Kemudian kalau memang manusia bisa merubah karakter manusia yang lain, ndak kan mati kafir doh anak dan istri Nabi Nuh. Di doaan jadi Nabi Nuh beko ya Allah selamatkan anak-anak itu. Tapi manusia tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa manusia kau merubah karakter anak, tidak bisa manusia merubah karakter manusia yang lain kecuali hanyalah Allah. Di kalau memang nak ada perubahan anak-anak awak Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kau tu syaratnya Allah Taala. Fa iza nazartu ila umari masajidi sarabtu azabi anhum.
ketika dan tengok di suatu daerah dulu yo mau nyoba samo-samo tobang sapulun inggok sadahan baknya ada tu awak kadayek beko kabuki sama mandaki kalua sama manuun talontang sama minum mayu talangkwi sama ndak minum mayu. Kalau legend itu uang duri untuk kama sojiknya Allah Ta'ala syarabtu azabi anhum bau dan jauhun daripada azabku bau kono dan jauhun mereka daripada bencana dan musibah. Tapi kalau indah dia maka Bapak Ibu muslim berbahagia malah kok dapet jalan lama ko bono kondisi anak-anak awak bonto iko anya awak beko anya na awak pai nyawa beko pai anak jan nyawa memang tatoga anak jadi itu awak menginginkan itu yang pertama. Yang kedua wal mustawfirina bil ashar syarabtu azabi anhum ketika dan lay menengoknya Allah Ta'ala ketika dan lay memperhatikan mustawfirina bil azhar hamba-hambaku itu banyak yang minta ampun ketika waktu sahur maksudnya setelah sholat tahajud. Aku tahajud gue lah mulai hilang jawab ibuku semua berbahagia. Maka kalau kebiasaan tahajud lah mulai hilang maka bila lo kan dijauhun awak keluarga masyarakat nagoi oleh Allah Ta'ala daripada bencana dan musibah. Itu syarat yang keduanya ya Rasulullah. Apabila dan lain menengok banyak orang yang minta ampun kepadaku kata Allah bil ashar ketika waktu sahur. Maka untuk itu Bapak Ibu muslim berbahagia sampai menyompen awak jadi kok dapet awak yang hadir kini go mau wak cuba memulainya berapa banyak awak kini go lay ompek puluh wang awak lay 50 wang wak cuba memulai artinya nanompek puluh 50 go beko lay nampak di Allah Ta'ala bertahajud di malam hari kemudian sudah tahajud minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biarlah nak serontak pak, biarlah nak jamaah ndak apa je dah. Artinya nak serontak beko orang si aga bisa adanya potang sinoyan, si aga potang kami, si bego potang jumak bisa adanya. Ndak apa je pokok lay ditengok di Allah Ta'ala banyak yang melaksanakan sholat tahajud kemudian sudah tahajud go mereka minta ampun kepadaku kata Allah. Jadi wak mulai na 50 pak. Kok ndak no kan nagoi beko, kok ndak no kan masyarakat dijauhin Allah Ta'ala nya ndak tolok dek 50 kok. Kendaknya keluarga awak anak-anak awak dulu. Dijauhin Allah Ta'ala daripada musibah, dijauhin Allah Ta'ala dari bencana. Ndaknya copek anak-anak awak ke sekolah. Coba awak amalkan. Lay tolok 2 kali seminggu jadilah. Tak perlu tiap malam dah, kalau tiap malam tak tolok dah waktu depan. Tiap malam tahajud akan tolok. Dapat 2 kali seminggu lah tiap. Tapi tu tiap 50 awak kini ko, 50 ko ndaknya 2 kali seminggu ada ndak awak melaksanakan solat tahajud kemudian minta ampun waktu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika itu nampak awak di Allah Ta'ala ni. Ko kasodo gua jemaah Masjid Al-Iman gua ni. Apa nya Allah Ta'ala syarabtu azabi anhu. Ketika nyole mau berdoa ketika waktu sahur maka ketika itu lo ambo jauhun mereka daripada siksa, azab, bencana dan musibah. Ya Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, subhanallah tapi dek waktu isyarat masuk, yang 2 go yang perlunya. Dua go dapat wa amalkan jadilah dulu. Yang pertama masoji go tapak 8 untuk menghindarkan awak daripada azab. Apapun nanti kondisi Bapak Ibu muslim yang berbahagia, artinya jendaknya lobyo daripada 5 sab apa-apa 5 sab ibu-ibu dan kuang dah
Itu secara masyarakat.